Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian Masjid Sebu Menggalan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali untuk mengkaji agama Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, tidak hanya pengetahuan saja, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, membuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin indah, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan apa? Persiapan masuk ke bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu bukan waktu yang sembarangan, tapi waktu yang super istimewa. Oleh karena itu seorang muslim itu hendaknya dan memang sepantasnya untuk memanfaatkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita kemarin sudah membawakan sebuah kaidah atau sebuah ucapan para ulama dari sebuah kesimpulan ketika mengumpulkan hadis ataupun ayat. 10 hari atau siang hari dari 10 awal Zulhijjah itu lebih baik dibandingkan 10 hari di siangnya di 10 akhir bulan apa? Ramadan. Adapun malamnya 10 hari di akhir bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan malam 10 hari di awal bulan Zulhijjah, karena ada malam Lailatul Qadar. Nah, bagi kita yang kemarin semangat di 10 akhir bulan, 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka hendaknya kita juga jangan kalah semangat di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemarin semangat, sekarang juga semangat juga. Jangan kita kemarin semangat di bulan Ramadan, sekarang kok tidak semangat. Itu prinsip yang salah. Dan kita butuh untuk diingatkan, butuh untuk dimotivasi, butuh untuk dihasung, dihidupkan hatinya. Agar apa? Besok ketika kita masuk bulan Zulhijjah, kita sudah dalam keadaan siap. Baik, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita itu Pak seperti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, senang tidak senang, suatu hari kita akan sampai ke titik di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap nggak siap, banyak nggak banyak amalannya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah orang yang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ia membawa banyak amal solih. Dan alangkah sedihnya bagi mereka yang besok ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tipis amal solihnya, padahal dia sudah diberikan badan yang sehat, harta yang melimpah, waktu yang luang, akan tetapi tidak bisa berbekal diri dengan amal soleh. Ini rugi.
Dan kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Dan jenengan Masya Allah kalau melihat Al-Quranul Karim, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memotivasi hambanya untuk beramal soleh, Pak, di setiap waktu. Padahal amal soleh itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali Allah memotivasi kita agar beramal soleh. Misalkan di surat Wal Asri, Allah mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, ini amal soleh. Kenapa? Kita tuh paling gak suka dengan kata-kata rugi. Sinten tong mriki sing pengen rugi, Pak? Wonten mboten? Jenengan pengen rugi mboten? Seneng dengan kata rugi mboten? Mboten. Kita tuh pasti pengen lari dari kata rugi. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi, kecuali siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka enggak rugi, mereka yang beruntung. Makanya monggo kita hiasi hari-hari kita dengan amal soleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang tujuan kita diciptakan. Tapi kita jangan mengartikan ibadah itu dalam makna yang sempit. Jangan. Ibadah itu luas. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Apakah sementara? Tidak. Khalidina fiha, selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Kalau orang tinggal di sebuah tempat dan itu sementara, dia akan sedih. Ya kan? La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan dipindahkan dari tempat situ. Senang terus selamanya. Ini dihasung kita, diiming-imingi dengan seperti itu. Tapi sayangnya kadang-kadang hati kita kurang sensitif. Hati kita kurang hidup untuk menerima ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lebih hidup kalau seandainya diiming-iming dengan uang, diiming-iming dengan harta. Lebih semangat. Tapi kalau diiming-iming surga, enggak. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Mungkin kita, Pak, kalau di dunia kadang kita malas kerja, malas berbuat baik. Kenapa? Beranggapan karena amal kita sia-sia, kerjaannya sia-sia, nggak dianggap oleh atasan. Jadi males. Gimana gini kalau kerja misalnya, Pak, capek-capek, kesel-kesel, Pak, nggak dilihat oleh atasan, nggak dipuji oleh atasan. Senang mboten? Senang mboten, Pak? Enggak, pasti. Tapi kalau prinsipnya Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Apapun amalan kita kerjakan, walaupun kecil, kalau seandainya niatnya itu ikhlas, farubba amalin sagirin tukabbiruhun niyatu. Banyak sekali amal kecil yang membuat besar adalah niat. Kami, kata Allah, la nudi'u ajra man ahsana amala. Tidak akan menyia-nyiakan semua tertata rapi dalam catatan amal perbuatan seorang hamba, dan dia besok akan mendapatkan amalan tersebut walaupun kecil. Ini dihasung kembali. Seolah-olah Allah mengatakan, jangan khawatir, apapun yang kau kerjakan, kecil atau besar, dianggap remeh oleh manusia atau enggak dianggap remeh, semua kami hitung, semua akan kami balas. Sehingga kita semangat. Sehingga kita semangat. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jika
seandainya di hari-hari biasa saja kita dihasung untuk beramal soleh, maka di hari-hari yang istimewa tentu hasungan atau semangat itu harusnya lebih besar. Dan kita kemarin sudah membawakan sebuah hadis yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa Pak? Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari al amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari tersebut. Qalu walal jihadu fisabilillah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah ya Rasul? Kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah, juga tidak dengan jihad di jalan Allah. Amal di hari itu lebih disukai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Kecuali seorang yang pergi berjihad, membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia mati di situ, hartanya habis di situ, dia tidak bisa kembali kepada keluarganya, alias mati syahid. Itu yang lebih dicintai. Tapi kalau amal yang lain, Allah lebih menyukai amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka manfaatkan, hidupkan hati kita untuk menerima iming-iming dari Allah itu. Tapi bukan sekedar iming-iming, itu memang janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira sebagaimana kita sebutkan amal-amal sebelum masuk bulan Ramadan, kita juga sebutkan bagaimana sih ya kita menyambut bulan Zulhijjah ini. Yang pertama tentu kita dalam bertaubat dan menjauhi maksiat, Pak. Yang pertama, kita banyak-banyak taubat kepada Allah. Ustaznya beli dosa orang. Lah, kata siapa dia nggak punya dosa? Kita semua itu makhluk pendosa, Pak. Jangan sampai kita merasa nggak butuh dengan taubat. Kita makhluk pendosa. Dan perasaan jenengan nggak punya dosa itu dosa juga. Gimana? Taubat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah Pak, ini ayat turun kepada para sahabat, turunnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sudah berinfak di jalan Allah, sudah berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah seluruhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau kita balik ayatnya, orang yang nggak taubat nggak beruntung. Orang yang nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatirnya dia tidak akan mendapatkan taufik untuk bisa beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Dia cuma pengen bersedekah tapi nggak bisa bersedekah, pengen puasa tapi nggak bisa puasa, pengen kurban tapi dia nggak bisa kurban. Padahal semuanya dia mampu, tapi nggak bisa. Kenapa? Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi maksiat, ya kan? Karena maksiat menghalangi seorang dari ketaatan. Ada seorang datang menemui seorang ulama besar namanya Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Dan ini pernah saya sebutkan di sebelum bulan puasa kemarin. Monggo diingat-ingat kembali arahan dari seorang ulama besar ini, Al-Hasan Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, wahai Hasan Al-Basri, saya itu pengen sholat malam, badanku sehat, sudah tak siapkan airnya, tapi kok kenapa belum bisa sholat malam? Kata Hasan Al-Basri, kenapa Pak? Qayadatka dzunubuka, dosa-dosamu itu yang sudah mengikatmu sehingga engkau tidak bisa sholat malam. Mungkin kita Pak pengen sholat malam tapi nggak bisa. Oh barangkali bukan hanya rasa kantuk yang menghalangi jenengan, tapi maksiat ya jenengan. Ingin infak, ingin sedekah, tapi nggak bisa. Bukan hanya rasa pelit, tapi maksiat jenengan yang menghalangi jenengan untuk berbuat baik tersebut. Makanya sebelum masuk momen istimewa ini, monggo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebelum masuk bulan Zulhijjah ini, kita ada tekad kuat untuk memanfaatkan hari-hari tersebut. Buktinya apa? Kita belajar. Tekad kuat dalam hati. Bismillah ya Allah, kalau seandainya engkau pertemukan aku dengan
hari-hari itu aku akan melakukan ini, melakukan itu. Kalau seandainya tekad jenengan itu benar, Allah akan bantu, Pak. Dan seorang yang bertekad kuat ini akan beda sekali rasanya ketika memasuki 10 awal bulan Zulhijjah dengan orang yang memasukinya secara natural. Dia nggak mikir. Dia memasuki 10 awal bulan Zulhijjah seperti masuk hari-hari yang biasa. Rasanya beda. Manfaatnya apa? Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita, kita belum masuk ke hari tersebut, tapi kita sudah bertekad, sudah diingatkan oleh ustadznya, bertekad Pak nggih, Allah Subhanahu wa taala akan tulis pahala niat jenengan. Kenapa? Nabi SAW mengatakan man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun. Barang siapa yang sudah bertekad untuk mengerjakan kebaikan, tapi kemudian ada faktor-faktor tertentu yang menghalangi dia, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Dan ini beda sekali dengan orang yang tidak punya niat sama sekali untuk berbuat kebaikan di musim-musim kebaikan, Pak. Ini fungsi niat, Pak. Fungsinya sangat besar sekali, berpengaruh terhadap pahala-pahala kita, berpengaruh terhadap kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Bapak, Ibu? Insya Allah Pak nggih. Ini dua bekal utama kita ketika masuk momen-momen istimewa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, amal apa saja yang bisa kita siapkan. Di antaranya adalah amal-amal biasa yang sehari-hari kita lakukan. Tapi kita perlu dipantik lagi agar apa? Lebih menyadari kalau amal itu besar. Agar apa? Lebih menguatkan kualitas amalan tersebut. Yang pertama adalah sholat. Ustadz tiap hari kan kita sholat. Iya, kita tiap hari sholat. Gara-gara tiap hari kita sholat, kadang-kadang kita nggak paham kalau sholat itu keutamanya besar sekali, Pak. Bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, as-sholatu ala waktiha. Salat tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Tsumma ayyu, kemudian apa? Birrul walidain, dan seterusnya, ya kan? Ya, ini menunjukkan kalau sholat itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan ketika kita sholat, ya Allah, ini adalah amal yang paling Allah cintai. Kita hadirkan hati kita, kita tanamkan dalam diri kita, ini istimewa di hadapan Sang Khalik pencipta kita. Pertama, tingkatkan kualitasnya. Dengan apa? Berusaha untuk lebih khusyuk. Dengan apa? Berusaha untuk datang lebih awal ketika ke masjid. Dengan apa? Dengan kita berusaha untuk berjamaah 5 waktu, Pak. Jangan hanya maghrib isya saja, subuh juga berjamaah, zuhur juga berjamaah, asar juga berjamaah. Itu tanda kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Sholat. Dengan meningkatkan apa? Kuantitasnya juga ditingkatkan. Maksudnya kuantitas kenapa? Jumlah rokaatnya. Sholat fardu apa iso? Sholat fardu nggak bisa ditingkatkan jumlahnya. Maksudnya ya ditingkatkan jumlahnya apa Pak? Sholat sunnahnya. Kalau sholat fardu sudah paten, nggak ditambah, nggak dikurang, 17 rakaat sehari. Gimana? Ya ditingkatkan sholat sunnah. Perhatikan rawatibnya. Usahakan bisa 12 rakaat dalam sehari, semalam. Yang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam selain sholat fardu, maka buniyalahul bait, maka dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, pas 12. Monggo nek kuat ditalani Pak nggih, kalau kuat. Kalau nggak kuat ya semampunya. Ditambah sholat duha, ya kan? Sholat duha yang masih bolong-bolong duhanya dirapeti minimal 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, kalau bisa sampai 8 rakaat.
Ya kan? Ya Nabi SAW mengatakan, Pak Gih nih sholat duha, tentang sholat duha. Masing-masing sendi kita itu butuh disedekahi Pak. Sendi pesendian, jentik Pak Gih nih sendi. Walaupun sendi itu terlihatnya remeh Pak, ini kalau macet repot buatan jenengan, sangat repot sekali. Satu sendi macet di tubuh jenengan, jenengan akan berubah gaya hidupnya. Ya kan? Nah ini butuh untuk disedekahi setiap hari, dan 2 rakaat salat duha bisa menggantikan sedekah itu. 2 rakaat salat duha. Jenengan salat mutlak boleh. Salat mutlak maksudnya apa? Salat ya salat sunnah, pokoknya salat nggak diniati apa-apa, pokoknya salat sunnah mutlak. Kapan bisa dilakukan? Ya selain di waktu-waktu terlarang, dari setelah salat subuh sampai matahari tinggi sepenggala. Itu waktu terlarang. Dari matahari tepat di atas sampai sedikit tergelincir, itu waktu terlarang, nggak boleh salat sunnah. Dari setelah sholat asar sampai matahari benar-benar tenggelam, itu nggak boleh sholat sunnah. Selain waktu itu, kalau seandainya kita mau sholat sunnah, monggo perbanyak, ya kan? Itu yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa, perbanyak puasa. Puasa itu adalah ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tanggal 9 bulan Zulhijjah ada puasa yang namanya puasa Arafah. Monggo ini diajak istri jenengan diajak puasa Arafah, putra-putra jenengan diajak puasa Arafah, di-share di grup keluarga, untuk bisa puasa Arafah. Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu ala Allah, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala an yukaffira sanatal lati qablahu, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan setahun sebelumnya, wasanatal lati ba'dahu, dan kesalahan-kesalahan di tahun setelahnya. Artinya jangan puasa 1 hari, tapi Nabi SAW berharap bisa menghapus kesalahan selama 2 tahun Pak. Bayangkan, puasa sehari menghapus kesalahan 2 tahun. Itu karunia Allah besar sekali kepada kita. Kenapa kita nggak sebarkan? Kenapa kita nggak amalkan? Ajak keluarga untuk bisa puasa di hari Arafah. Nek orang gelem ya wis aja dipaksa Pak nggih. Orang gelem dipaksa. Bagaimana kalau seandainya kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh tidak? Nah Pak, boleh saja. Tanggal 1 masuk tanggal 1 Dzulhijjah, puasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh atau tidak? Ya boleh, tidak masalah, dan itu termasuk sunnah yang ditekankan. Dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang pertama, siyamu yaumu Asyura, puasa hari Asyura, 10 bulan Muharram. Wal ashru, dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Wa salasatu ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan. Wa rakaataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini enggak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya monggo besok kalau seandainya jenengan kuat untuk puasa, diperbanyak puasanya di awal-awal bulan Zulhijjah. Tapi kalau tanggal 10 jangan, nggak boleh, haram hukumnya berpuasa, karena itu hari raya. Hari raya itu yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullah, hari makan, hari minum, dan hari berzikir. Kemudian amalan berikutnya, jenengan perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil dan zikir lainnya di hari-hari tersebut, ya kan? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak ada hari yang paling Allah cintai amal saleh di situ dibandingkan hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Fa aktsiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid, maka perbanyak tahlil,
ucapan la ilaha illallah, perbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar, dan tahmid, ucapan alhamdulillah. Jadi dengan numpak motor, takbir, zikir, seperti itu Pak, tidak masalah. Imam Bukhari meriwayatkan atau mengatakan karena Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua pergi keluar rumah menuju pasar, dan di pasar itu 10 hari di awal bulan Zulhijjah mereka takbiran, dan orang-orang ikut mereka berdua, ya kan? Sampai pasar itu bergemuruh dengan takbir. Dan di momen ini ada takbir namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Ya, Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir mutlak itu takbir yang bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Kapan saja. Selama bukan di tempat-tempat terlarang, yang biasa takbir nggak boleh, dilarang takbiran di kamar mandi. Tapi kalau di pasar boleh, di jalan juga tidak masalah, di rumah juga tidak masalah, di sawah juga boleh. Namanya takbir mutlak. Kapan waktunya? Dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Kapan berakhirnya? Sampai akhir hari tasyrik. Tanggal pinten? 13 Zulhijjah. Nampak motor, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, enggak masalah. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya kan? Sakit insya Allah Pak? Sakit boten? Sakit boten? Insya Allah. Kalau di seminar motivasi, siap tidak? Siap gitu Pak. Di pengajian nggak semangat Pak. Kurang pacitan nih Pak. Baik, sekarang takbir yang kedua. Takbir apa? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca setelah sholat wajib. Ada waktu-waktu tertentu. Takbir yang dibaca setelah sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarak tayyibul wal ikram. Kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Dimulai dari kapan? Dari subuh di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, berakhir sampai kapan? Asar di akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ini takbir muqayyad. Setelah sholat. Jadi ada bedanya di hari-hari tersebut, tanggal 9 sampai tanggal 13 ada bedanya. Setelah sholat kita takbiran. Kalau Idul Fitri hanya sampai imam naik mimbar. Kalau imam naik mimbar di sholat Idul Fitri selesai. Setelah itu tidak ada takbiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu, atau dalam Islam sebenarnya Idul Adha itu jauh lebih istimewa dibandingkan Idul Fitri. Karena lebih banyak terkumpul amalan-amalan kebaikan di Idul Adha. Idul Fitri apa Pak? Sholat Id. Selesai setelah itu. Kalau Idul Adha, sholat Id ada. Setelah itu apa Pak? Korban. Setelah itu apa Pak? Takbir muqayyad, takbir mutlak, ya kan? Banyak amal kebaikan. Nah, tapi kita lebih menghargai apa Pak? Idul Fitri karena ada THR di situ. Kalau Idul Adha buat ada THR Pak, tapi dapatnya daging kurban, alhamdulillah. Lafadznya gimana? Lafadznya bebas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya amal apa? Sedekah. Monggo jenengan difikirkan, besok mau sedekah kemana? Pikirkan mana yang terbaik untuk kita tempatkan sedekah kita. Ya kan? Karena sedekah yang kita keluarkan itu hakikatnya kembali kepada kita sendiri. Ya kan? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan,
walaupun sedikit ataupun banyak, Allah akan ganti. Allah akan ganti dan pahalanya banyak sekali. Dan ini sudah sering kita bahas di keutamaan-keutamaan sedekah. Monggo jenengan buka-buka lagi agar lebih semangat dalam sedekah. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, di momen ini adalah momen terbaik untuk kita bisa birrul walidain. Di poin sedekah ini Pak Angge, birrul walidain kepada ibu atau bapak kita yang sudah meninggal. Dengan apa? Kita sedekah untuk nama mereka. Sedekahkan untuk nama mereka. Sehingga pahalanya kita berikan kepada mereka. Kita minta kepada Allah, ya Allah ini sedekah, pahalanya untuk ibu, rahimahullah. Pahalanya untuk bapak, rahimahullah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, bercerita, anna imra'atan, ada seorang perempuan, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha, ibuku itu wafat, walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Ini ada seorang perempuan, ibunya wafat tiba-tiba Pak, belum sempat berwasiat, belum sempat mengatakan, wahai anakku, nanti kalau saya mati, nanti hartaku untuk si fulan untuk berwasiat. Belum sempat seperti itu. Wa araha lau takallamat tasaddaqat, dan saya berpikir kalau seandainya ibuku sempat berbicara, itu pasti sedekah. Pasti sedekah. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah untuk beliau? Kata Nabi SAW, na'am fatasaddaqi anha, silahkan bersedekah untuk beliau. Tidak mengapa Pak, kita sedekah, pahalanya kita berikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ustaz, kita dapat apa? Kan kita juga butuh amal soleh. Kita butuh amal soleh, iya. Kita mungkin tidak mendapatkan pahala sedekah itu, tapi kita mendapatkan pahala dari pintu lain. Apa itu? Birrul walidain. Dan birrul walidain termasuk seutama-utama amalan. Bukan Nabi SAW mengatakan setelah tadi, ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah salatu ala waqtiha. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain. Kita dapat dari pintu tersebut. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, kurban. Kurban Pak nggih, kurban insyaallah. Mudah-mudahan yang di sini bisa berkurban semua Pak nggih. Amin. Nah, termasuk yang berbicara. Yang jenengan semua mudah-mudahan tidak hanya ngantri hewan kurban, tapi ngantri ke panitia kurban ini. Masih bisa nggak saya kurban? Oh masih, catat namanya kurban. Ini uangnya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kata Nabi SAW, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdol. Di hari nahar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, melainkan menumpahkan darah hewan, bukan darah yang lain Pak, ya kan? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha. Besok hewan tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambutnya, dan dengan adlafiha, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya. Wa innad dam la yaqa'u minallah bimakanin, dan sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke bumi, ke tanah. Jadi ketika kita menyembelih kambing, sebelum darah itu jatuh ke tanah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Fatibu biha nafsan, oleh karena itu ikhlaskanlah diri kalian ketika kalian menyembelih itu. Ketika kalian berkurban, sudah nggak usah digandoli hewan itu, nggak usah digandoli harta kita. Kurban saja, itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya jatuh ke bumi itu Pak. Oke. Makanya monggo semangat untuk berkorban. Kalau jenengan mampu kurban, kalau nggak mampu nggak usah, nggak apa-apa. Lah mampu seperti apa? Seorang dikatakan mampu berkorban kapan? Ketika dia memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Saya ulangi lagi Pak G. Seorang dianggap mampu
untuk berkorban kapan? Ketika dia memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokok dia dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya. Makan sudah terpenuhi, untuk keluarga kita sudah terpenuhi, pakaian sudah, uang sekolah sudah, punya tabungan untuk beli hewan kurban. Dan masih sisa, jenengan kurban Pak. Ini Pak, sudah dianggap mampu. Sudah dianggap mampu, maka kurbanlah. Baik. Kemudian amal berikutnya, birrul walidain. Birrul walidain, monggo jenengan yang masih punya orang tua, masih punya ayah, masih punya ibu, manfaatkan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk birrul walidain. Kalau yang sudah ditingkatkan, kalau yang belum banyak-banyak istighfar. Kemudian berbaiklah kepada orang tua, tanyakan kabarnya, pengen apa, pengen hadiah apa, belikan hadiah, belikan sesuatu yang ibu suka, belikan sesuatu yang bapak suka. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal timbangan jenengan. Kemudian berikutnya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu momen terbaik, jangan sampai kita kebanyakan scroll HP. Itu waktu yang istimewa, apalagi siang hari. Jangan terlalu banyak scroll HP atau melakukan hobi-hobi yang sifatnya nggak ada manfaatnya. Menyesal jenengan besok. Ya kan? Jangan terlalu banyak ngumpul sama teman-teman ngobrol hal-hal yang sia-sia. Sayang waktu itu. Nah, Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seorang itu dia bisa meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ya kan? Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang lebih utama?" Qala al-imanu billah wal jihad fisabilihi. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad. Qalat qultu ayu riqabi afdal, wahai Rasulullah, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Nabi menjawab, yang paling berharga untuk pemiliknya dan paling mahal, itu yang paling utama untuk dimerdekakan. Kemudian Abu Dzar mengatakan, fa ilam af'al, kalau saya nggak bisa mengerjakan itu, qala tu'inu soni'an, engkau bantu orang yang bekerja, atau engkau bantu orang lain. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya nggak mampu untuk mengerjakan sebagian amalan? Maka Nabi mengatakan, takufu syarraka anin nas, engkau tahan tidak mengganggu orang lain, karena itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jenengan biasa bengok-bengok ganggu wong liya, jangan bengok-bengok Pak nggih. Jenengan biasanya kalau naik motor bus napa? Salib sana salib sini bikin orang terataban. Itu gangguan mboten Pak? Gangguan, jangan seperti itu. Dan gangguan-gangguan lainnya. Baik. Ini beberapa amalan-amalan yang Masya Allah yang bisa kita kerjakan besok di 10 awal bulan Zulhijjah. Masih banyak amal lain, bisa baca Al-Quran, memperbanyak istighfar, menyambung tali silaturahmi, menyebarkan salam, mendamaikan orang yang berselisih, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga lisan kita, berbuat baik kepada tetangga, lebih memuliakan tamu. Itu amal baik Pak. Berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan gangguan dari jalan, memberi nafkah yang baik kepada istri dan anak, memberi santunan kepada anak yatim, menjenguk orang yang sakit, membantu kebutuhan saudara, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ya kan? Sudah berapa tadi Pak saya sebutkan? Kebanderan buatan? Ya kan? Menyambung hubungan dengan teman orang tua kita.
mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Bersambung, sudah panggil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan sedikit Pak Nggih. Masih banyak amal soleh lainnya yang bisa kita kerjakan. Berdoa antara azan dan iqamah, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, menjaga sholat jamaah kita, menjaga sholat rawatib kita, bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu, banyak berdoa untuk kaum muslimin, membahagiakan kaum muslimin, menyayangi orang-orang yang lemah, mendidik anak-anak kita, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Monggo jenengan cek kembali amal soleh yang jenengan bisa lakukan. Saya bawakan sebuah permisalan, seperti jenengan masuk ke dalam sebuah toko Pak, mau belanja. Kalau seandainya jenengan tidak membuat catatan terlebih dahulu, nanti akan banyak yang ketinggalan. Kalau bisa jenengan catat apa yang mau saya kerjakan dari amal soleh besok di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, agar tidak terlewatkan tujuannya itu, dan menunjukkan kalau kita semangat dalam berbuat kebaikan. Kita melihat Masya Allah, pintu kebaikan itu sangat banyak, tinggal kita mau masuk pintu yang mana. Allahu ta'ala alam bisawab. Sampai saya dulu Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo, ada pertanyaan Pak? Tidak ada? Oke, monggo. Sedikit pertanyaan, bagaimana kita sudah terbiasa melaksanakan puasa di tanggal 13, 14, 15 ya bulannya, itu nanti ketika bulan Zulhijjah tanggal 13-nya kan dari bisa ke 16 atau Mboten Pak.
Tidak seperti itu ya. Sudah, kalau kita sudah terbiasa, insya Allah tetap sudah tergantikan dengan puasa di hari Arafah, ya kan? Sudah tergantikan di hari Arafah. Ya tinggal puasa di tanggal berapa? 14 dan 15-nya. Dua, ya kan? Bukan pindah ke 16. Bukan pindah ke 16. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Monggo Pak, ada lagi? Tidak ada? Baik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami mengakui begitu banyak waktu kami yang terlewat tanpa amal, begitu banyak kesempatan yang Engkau beri namun kami sia-siakan, dan kini Engkau akan pertemukan kami dengan hari-hari terbaik dalam 1 tahun. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang tahu keutamaan tapi tidak bergerak untuk mengamalkannya. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat yang jujur di hari-hari ini. Bersihkan hati kami dari dosa-dosa yang menghalangi kami dari ketaatan. Jangan Engkau kunci hati kami dengan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, bangunkan kami di malam hari untuk bermunajat kepadamu. Ringankan langkah kami untuk sholat, untuk zikir, untuk sedekah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau pilih untuk beramal di hari-hari yang mulia ini. Ya Allah, jika kami belum mampu berkurban, jangan Engkau haramkan kami dari pahala orang-orang yang berkurban. Dan jika Engkau lapangkan rezeki kami, jadikan kurban kami ikhlas tanpa riya karenamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari 10 hari ini kecuali Engkau telah mengampuni dosa kami, mengangkat derajat kami, dan menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai. Ya Allah, jika ini adalah Zulhijjah terakhir kami, maka jadikan ia Zulhijjah terbaik dalam hidup kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.